yang diterima cara penyembahannya. Sholat. Jadi jangan terlalu melebar-lebar kemana-mana, Pak. Akhirnya lalai wasalanya. Kalau begitu tujuan Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Cara menyembah Allah itu adalah sholat. Maka dari itu tujuan kita ke dunia hanya untuk sholat. Kalau dipahami. Ini subuh, ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah telah wajibkan sholat itu kepada orang yang beriman pada waktu yang ditentukannya. Ini subuh, ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya. Bapak kerja kita ini. Sudah sholat subuh, kita menunggu waktu zuhur karena ada waktu tenggang. Apailah Pak hantar anak dulu, pailah Pak ke sawah dulu, pailah Pak ke rajon dulu, pailah dulu ke pasar, orang ke Manggale, orang ke Manggalas, pailah Pak. Ngangkakan tua silakan, habis subuh silakan, beko tibu waktu zuhur, balik kepada Allah karena tujuannya ini. Setelah sholat zuhur, tunggu waktu asar. Karena yang panjang Pak, apa yang Pak kerajo? Pamsu di mana di pihak. Silakan Pak, menyebarlah. Beko tiba waktu maghrib, balik kepada Allah karena tujuan kita tadi untuk sholat. Aku indah Pak. Sholat itu sekolah, alhamdulillah, tanggung lah. Nah jadi dosen. Allahu Akbar. Azan orang di situ. Azan di situ. Aku cek Pak dosen, dia itu dosen. Karena orang azan, kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak Pak. Punya yang saya di kelas dan mahasiswa mau-mau. Lalu keluar fatwanya, barajaku ibadah jiwa. Ya Pak. Yang tujuan apa sholat? Ikulah yang diterima langsung. Tinggalkan semuanya sudah sampai. Apa lagi hasilnya Allah lai? Sholatnya 10 menit. Lah hebat sholat 10 menit Pak, 10 menit, 50 menit ya, 24 jam. Aku ada punya kawan Pak di Malaysia, namanya Ahmad Mu'alaf dari India. Panggilan populernya Mamat. Karajo Pak saja mau masuk ke Islam langsung diputus hubungan keluarga. Nggak boleh sedikit pun bawa harta, nggak boleh dikasih. Akhirnya dia kerja lagi di Malaysia dengan Cina Pak. Mengaku jam 3 malam sampai jam 7 pagi memerasian ikan. Perikanan ekspor impor Pak memerasian jam 3 malam mulai. Kalau di Malaysia, Singapura itu pasar ikannya hanya kotornya malam saja, pagi tidak lagi. Posisi malam ini. Ketika dia masuk Islam, dia perlu waktu untuk sholat. Sholat subuh kan? Jam karajonya jam 3 malam sampai jam 7. Kalau jam 7 di Malaysia kita bawa jam berapa? Jam saja yang Malaysia jam, kalau yang hari ini kan sama. Beda dengan Saudi, kalau Saudi ambil jam beda. Ketika tiba waktu subuh Pak, dia minta izin ke bosnya. Kata bosnya, lu kalau mau pergi sembahyang, saya potong gaji lu. Dipotongnya gajinya Pak, enggak apa-apa cek, potonglah. Bayang Pak ingin punya sholat berjamaah, dipotong gajinya Pak, enggak apa-apa gitu. Akhirnya di situ kos yang dipotong gajinya ke sholat.
betul Pak. Nggak puas loh. Ketika dia pulang dari sholat subuh berjamaah, apa kata bosnya? Tuh, si Muhammad ya sudah selesai. Kenapa kerja dengan kita? Kerjanya sama Tuhannya. Sampai dihina, pasnya memacik lagi yang sekapa. Aja bos itu Pak. Untung dia alami kita biar-biarnya. Kenapa? Karena menghina Tuhannya. Barangkinya Pak, barangkinya kerja di situ. Dapat pengalaman tentang ikan perikanan ini menjadi ekspor impor ikan. Aduh Pak, jadi solusinya luar biasa. Awak yang sampai ke situ lepas barangkali sholat pertama dipotong gaji tak tu, ya kan? Balik ke masjid balik. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamu shalah wa ata zakat wa lam yakhsha ilallah. Jadi untuk datang ke masjid di Mogadishu di semalam itu tidak ringan loh Bapak Ibu. Pak. Karena Allah sudah katakan yang bisa datang ke masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang yang mendirikan sholat, yang membayarkan zakat. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Ketika dia bekerja, dia tidak peduli dengan hartanya. Karena dia tidak takut dengan hartanya hilang, tidak takut dengan jabatannya hilang, tidak takut. Itu yang dikatakan di sini. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, pekerjaanmu, sawaladamu, kedaimu, tokomu, kantormu, bisnismu semuanya melalaikan engkau beribadah kepada Allah. Ibadah mana kira-kira itu? Sholat. Kan tadi orang becan, wah apa? Karajo ibadah dua, ibadah dua, kasawah ibadah dua. Ini kecil Allah, jangan sampai ini sholat subuhmu. Ini sholat zuhurmu, bekerjalah kamu di sini. Nah, pekerjaan ini jangan melalaikan kamu kepada Allah. Kamu punya anak, punya cucu, punya keturunan, jangan menjadikan engkau lalai kepada Allah. Aku kasihan bapak ibu-ibu. Dulu sibuk karajo. Kadang-kadang pagi, malam serobot anak, serobot suami istri. Besok kalau lah pensiun Pak, tolong adukan pendekatan. Dan apa-apa ke pensiun pendekatan dengan istri lain. Jangan ngurus apa. Enak. Jangan kau jadikan hartamu, keturunanmu melalaikan engkau beribadah kepada Allah. Kalau itu terjadi, maka engkau jadi orang yang rugi. Para umur ini 60 tahun. 60 tahun lalai, 60 tahun rugi, 50 tahun semua, 50 tahun lalai, 50 tahun rugi, 40 tahun nomor, 40 tahun lalai, 40 tahun rugi. Coba tanya di pasar Balimbiang, orang Manggale sampai 10 tahun rugi, masih ada tidak pokoknya kira-kira 50 tahun dia rugi, masih ada kedainya kira-kira Pak. Inilah samu seorang yang mengalir tapuang Bapak Ibu. Pak, tapuang sakaruang Pak, yang biarnya tapuang sakaruang yang lantaan kate motor. Tapuang sakaruang Pak, yang biarnya Pak kaserak tapuangnya, ibu-ibuannya tapuangnya, yang masukan balik kakaruang yang buang kantong sampah, sudah yang buang, rugi, tapuang tangan, balabo. Takut tangan, atau ini ada jadi umur apa ada lamo, kamu ada penakuan, kau cari kau wajah, kamu meninggal banyak apa kau tadi, ya orang ibu pun jangan meninggal apa, itu yang diingatkan. Nah, kalimat yang luar biasa itu Bapak Ibu
yang kita pesankan? Perhatikan sholat. Satu, langsung diterima. Yang kedua, Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Tidak ada ibadah, Pak. Tidak ada zikir yang lebih besar daripada sholat itu. Terakhir, ada kalimat innahu huwas samiul basir. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril yang berbentuk laki-laki, jadi datang sosok laki-laki berbaju putih, berjubah putih, duduk bersimpuh, lututnya hampir mengenai lututnya Rasulullah. Sekian banyak pertanyaan, ma huwa Islam, ma huwa iman. Satu di antaranya adalah ma huwa ihsan. Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Maka Nabi menjelaskan, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan ini terakhir, Pak. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu. Nah, jadi ketika awak sholat tadi itu, Pak, setiap kita sholat, yakinkan, Pak, kalau kita tidak mampu melihat Allah di depan kita, maka tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah sedang melihat kita. Itu maka ayat dikatakan innahu huwas samiul basir. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan itu didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah berada di hadapan kita. Maka itu munculkan kesolatu rasul berhadapan dengan Allah. Karena itulah yang terjadi ketika Mi'raj. Allah, Nabi berhadapan dengan Allah. Nabi berdialog dengan Allah. Ada nggak dialognya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Karena kita tidak mungkin, Pak, kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa, Pak, insya Allah. Tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tidak mungkin kita bisa. Maka Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salatmu itulah mi'rajmu. Maka itu apa yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Allah. Itulah yang terjadi ketika kita sholat. Berarti sholat itu berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Saya tidak akan memperdebatkan mau sampai bahu, mau sampai telinga, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau lapis saja itu masalah fikih. Biarlah ngurus dalam fikih saja. Iko tidak berdebat masalah siko, jadi Pak siko tangan orang. Banyak orang berdebat, Pak. Ya dah. Masalah harus pilih. Iko jadi lebih, Pak. Jadi lebih itu. Mengadu, Ustaz. Lalu kalau mengadu, banyak pahamnya. Ada yang memahami asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang memahami asyhadu an la ilaha illallah. Masalahnya, Pak, kalau jujurnya nyalataan di paunya, ya kan? Paham-pahamnya. Tapi kalau nyaman itu nyalataan nompangnya cedek Pak. Aku ya jadi masalah. Ada kali pau itu cedek Pak. Aku cantik saya tidak ada. Kebedanya, pikok dari kojo Pak. Aku dah Pak tapi sebalik. Beda. Tidak ada penting apa-apa Ibu. Yang penting itu apa? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang Pak, sabarin, juga kalau namanya sabarin juga kalau pun terjadi. Mambahnya apa? Menyerah. Allahu Akbar. Azan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di ujung azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 kali Allahu Akbar.
Ketika iqamat Allahu Akbar, di ujungnya Allahu Akbar 10 kali Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini pas salat Allahu Akbar 10 jari membana juga kepada Allah, dibesarkan tangan diangkat, itulah menyerah kepada Allah. Itu hakikat. Kaki gua Pak tagak itu sama aja Pak. Tadi kan ceritanya berhadapan dengan Allah. Kaki ini diangkat tangan, menyerah kepada Allah. Katakan Allah Maha Besar. Kini perdebatkan kuat. Mulai silakan. Pak ilah Pak ke Masjidil Haram macam-macam apa orang itu. Ada yang laki, ada yang miko, ada yang itu, ada yang kamari, ada yang itu. Di tangan siapa ke awak. Ada yang mangkek sampai situ, ada yang sampai situ, ada yang sampai situ sudah Pak. Tanya Allah, situ ini kali pangan awak. Iya kan? Karena tangan ini, yang mengiraan ini. Kalau ada orang bebas, dia tangan awak. Ketika kita sholat rasakan Allahu Akbar. Lalu membaca oleh Pak. Ya kan? Pahami bacaan Pak. Berdialog. Apa yang Pak baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyila. Itu diongkok disampaikan kepada Allah. Mau Bapak baca Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda. Mau Bapak baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Silakan. Itu tanda waktu ibadah, banyak bacaannya Pak. Tapi yang penting ketika orang baca itu berdialog dengan Allah. Makanya ada kalimat di waktu kita bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang memujinya. Lalu kita jawab, Rabbana walakal hamd. Segala puji bagi Engkau ya Allah, mil'us samawati wa mil'ul ardh. Allah dia berdiri Pak. Allah dia berdiri. Awak yang mengecek kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah. Nanti sudah sampai di kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Situ mulai dijawab. Hamdani abdi, hambaku memujiku. Itu buktinya Pak. Pas waktu berdialog dengan Allah. Kalau dipahami itu panjang pada Bapak Ibu. Luar biasa. Itu maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqimus shalah. Itu makna salat itu betul-betul. Siapa yang ingin hidupnya diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah sholatnya. Nggak ada salah loh Bapak Ibu. Nggak sekali dicimpo juga Pak Ustaz. Tolong jangan bacaan sholat kamu Pak Ustaz. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Yole tapi bacaannya pindah, ya kan? Nah ini dipelajari perkataannya, apa maknanya, apa hakikatnya, sabananya siko. Rukuknya seperti apa, sujudnya apa makna. Kalau rukuk sujud tepat lah pasti lah tahu. Tapi bahasa mananya ketika sujud. Kok profesor di sebuah, doktor, insinyur, orang hebat di sebuah. Ketika dia sujud sejajar dengan angku kakinya, dia enggak? Kita perlu dipahami juga. Sudah kamu letakkan kepalamu yang terhormat itu sejajar dengan ambu kakimu, kok menjadi sombong juga? Itu hakikatnya yang luar biasa. Jadi hilanglah kesombongan manusia. Karena apa? Dia sudah meletakkan kepalanya yang profesor, yang doktor, yang hebat-hebat itu berada di bumi yang terendah. Sama rendahnya jambu kakinya. Kece orang Minang, kalau taklah
kaku kaki, tak ada lain nilai manusia sama nanya Bapak Ibu. Ketika kita tersungkur di bumi untuk sujud kepada Allah, maka waktu itu nilai kita tidak ada lagi sebenarnya. Itulah hinaan kita di hadapan Allah. Dibaca loh kalimat. Apa kalimat apa baca ketika sedang tersungkur itu? Subhana Rabbiyal A'la. Awak jatuh diri awak ke bawah, Allah dinaikkan. Para hebatnya kumakun, ya kan? Itulah sebenarnya hakikat dari ibadah sholat kita. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.